Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya teman-teman mahasiswa-mahasiswi semester 4 ini. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Di pertemuan kedua ini kita masih melanjutkan mempelajari tentang analisis laporan keuangan, tapi masih di bagian perkenalan. Nah, di awal saya sudah menjelaskan bahwa dalam menganalisis sebuah laporan keuangan ini itu menggunakan alat analisis. Nah, alat analisis ini ada analisis laporan keuangan komparatif, di mana kita menelaah dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas ini dari periode 1 ke periode berikutnya dengan cara membandingkan. Misal laporan laba rugi tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, ini apakah mengalami tren kenaikan ataupun penurunan. Nah, ini contoh dari analisis laporan keuangan komparatif. Kemudian ada analisis laporan keuangan menggunakan common sense. Nah, common sense ini dia kita cara menganalisisnya dari pembentuk internal kita. Jadi kita membandingkan setiap komponen yang ada kalau common sense. Nanti di pertemuan ketiga nanti akan saya contohkan prakteknya bagaimana kita membuat suatu analisis dengan menggunakan common sense. Jadi misalnya nih ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kan ada akun penjualan, kemudian dikurangi harga pokok penjualan menjadi laba kotor, dikurangi beban menjadi laba bersih. Nah, misalnya kita akan menganalisis menggunakan common sense nih. Nah, berdasarkan penjualan. Nah, maka kita akan membandingkan nih mulai dari akun harga pokok penjualannya nih. Berapa sih persentasenya harga pokok penjualan nih? Nah, maka harga pokok penjualannya saldonya berapa dibagi dengan penjualan, saldo penjualannya berapa dikalikan 100%. Nah, itu common sense. Jadi common sense itu dibandingkan per komponennya yang ada dalam sebuah laporan keuangan dengan dasar apa? Misal apakah dasarnya adalah penjualan, maka dibandingkan dengan penjualan. Atau misal di laporan posisi keuangan, misal ada kas piutang usaha, persediaan, kemudian aset tetapnya misal gedung. Nah, total asetnya X nih. Kita mau membuat analisis menggunakan common sense. Nah, maka misal kita dari kas nih, persentase kasnya berapa menggunakan common sense. Nah, berarti kas dibagi dengan total asetnya dikalikan 100%. Nah, itu cara menganalisis common sense. Nanti di pertemuan ketiga saya akan mempraktekkan cara menghitung menggunakan alat analisis dengan common sense. Kemudian ada analisis rasio. Kalau analisis rasio ini biasanya digunakan untuk mendeteksi hal-hal yang sulit untuk diperbandingkan, misalnya. Kemudian ada analisis kredit. Nah, analisis kredit ini sering teman-teman sudah dengar, mungkin sudah mendapatkan di mata kuliah manajemen keuangan. Diajarkan bagaimana sih menghitung likuiditas, solvabilitas, kemudian struktur modal. Nah, ini masuk dalam kategori analisis kredit. Kemudian ada analisis arus kas, yang seperti saya bilang tadi bahwa bagaimana sih kita melihat sumber daya, baik dana yang masuk maupun dana yang keluar, baik dari operasi, pendanaan maupun investasi, itu menggunakan alat analisis arus kas. Nah, jadi alat analisis dalam laporan keuangan itu ada analisis laporan keuangan komparatif, kemudian analisis laporan keuangan menggunakan common sense, kemudian ada analisis rasio, kemudian ada analisis kredit. Nah, kemudian ada analisis arus kas. Nah, kemudian juga kita akan mempelajari model penilaian.
Nah, model penilaian ini ada penilaian utang. Penilaian utang itu biasanya terkait dengan obligasi ini. Itu menilainya dari membayar harga pokoknya berapa ditambah dengan bunga. Kemudian ada penilaian berdasarkan ekuitas. Ini biasanya terkait dengan saham. Nah, kemudian juga ada analisis dalam pasar efisien. Nah, analisis dalam pasar efisien ini, efficient market hypothesis, ini ada 3 jenis, yaitu disingkatnya EMH. MMH lemah. Ini di mana informasi itu disajikan secara sepenuhnya berdasarkan harga berdasarkan pergerakan harganya. Sedangkan kalau EMH semi kuat, ini informasi itu disajikan secara sepenuhnya ke publik, itu EMH semi kuat. Sedangkan kalau EMH kuat, ini informasi disajikan seluruhnya termasuk informasi internalnya. Nah, ini jadi efficient market hypothesis ini ada 3. Ada lemah, semi kuat, dan kuat. Nah, oke, jadi tadi di pertemuan kedua ini kita sudah mempelajari tentang alat analisis. Ada alat analisis laporan keuangan komparatif, kemudian ada common sense, kemudian ada ada rasio kredit, kemudian arus kas, kemudian ada efficient market hypothesis. Ini ada EMH lemah, semi kuat, dan kuat. Nah, di pertemuan kedua ini kita masih perkenalan dulu ya teman-teman. Nanti di pertemuan ketiga kita baru mulai praktek bagaimana sih cara menghitung rasio, termasuk solvabilitas, likuiditas, struktur modal, profitabilitas, kemudian menghitung menggunakan common sense bagaimana. Nah, nanti kita akan pelajari langsung di pertemuan ketiga. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pertemuan kedua. Semoga tetap selalu semangat belajar, semangat kuliah, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.